bisultan. Ya Allah, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Mu, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul dalam acara peresmian Kampung Agrowisata dan Perpustakaan Digital Binaan Polri. Bibit kelengkeng kedua diserahkan kepada Bapak Haryanto Esos MAP. Bibit kelengkeng selanjutnya, bibit durian selanjutnya bibit alpukat selanjutnya diserahkan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kembang. Bibit alpukat terakhir diserahkan kepada Bapak Purdianta Esko. Foto bersama, monggo. Foto bersama. Wisata dan Perpustakaan Digital Binaan Polri, kami sangat mendukung ya, karena ini adalah salah satu program pemerintah untuk mempertahankan ketahanan pangan. Di sini Bapak Ibu sekalian adalah ilmu yang sangat mahal sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya katakan mahal? Jujur Bapak Ibu sekalian, tadi saya turun mobil, kok ada kelengkeng yang sangat banyak sekali Bapak. Saya tunggu astagfirullahaladzim, ya Allah kok banyak seperti ini gitu. Karena saya mengalami Bapak, pernah saya tuh membeli bibit kelengkeng itu, namanya itu kalau nggak salah kelengkeng itok di Prambanan. Saya melihat sampai tercengang, buah itu tidak ada hentinya. Ketika saya beli bibit, saya bawa ke rumah, saya tanam sampai 8 tahun Bapak, tidak berbuah. Aduh. Jadi nanti saya mohon ilmunya Pak Pur, mohon maaf tadi nggak saya sebutkan, ilmunya ditularkan lah. Yang tadinya awalnya melihat wah harapannya nanti seperti itu, buahnya ternyata 8 tahun Bapak saya tidak menemukan kelengkeng satu biji pun. Padahal sebelahnya juga saya udah tanami. Saya sampai ke tempat pembeli itu tadi dikasih pupuk, ini pupuknya gini. Saya pupuk itu tetap nggak berbuah Bapak. Karena bui itu harus ada jodohnya katanya. Nah, saya beli jodoh juga nggak akan berbuah Bapak. Nah, di sini nanti Pak Pur mungkin bisa mengeluarkan ilmunya, karena ini intinya kita mencari ilmu di sini selain dari perpustakaan digital ya. Nanti bisa kita mendapatkan pulang dari sini mendapatkan ilmu. Sugiarto dari Amil, yang saya hormati Bapak Manewu, yang saya hormati Bapak Pengawas Sekolah dan Ibu Lurah dan Kepala Sekolah, serta ini ada tokoh sakti dari Jogja, Pak Haryadi Baskoro, ini mengawal keistimewaan Yogyakarta. Dan yang saya banggakan Pak Purdi sebagai tokoh pemuda di Biji Mulyo, namanya bagus sekali, biji yang mulia, benih yang mulia. Ini kita beri aplaus untuk beliau. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oh ya, saya lupa menyebut, ini ada teman-teman dari IWOI, Ikatan Wartawan Online Indonesia, yang sudah mengawal kegiatan kita bersama. Tanpa media kita mungkin tidak akan terpublikasi dengan baik.
Lalu yang saya hormati, ini ibu-ibu, bapak-bapak dari semua jajaran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, kami dari UGM mengucapkan salam hormat pada Bapak Ibu semua, karena pada kesempatan yang berbahagia ini terus terang kesempatan yang langka dan sudah dirancang sedemikian rupa menjadi sebuah event, sebuah momentum untuk bertemunya beberapa stakeholder, pemangku kepentingan untuk bangun desa. Nah, bangun desa itu kalau diibaratkan ketahanan nasional itu diawali dari desa gitu Pak Edi ya, Pak Suryanta ya. Karena saya lama di Lemhanas, jadi mengkaji ketahanan nasional, kemudian juga mengkaji ketahanan desa. Nah, ternyata ketahanan nasional atau ketahanan desa itu harus dibangun secara gotong royong. Semua stakeholder harus bersatu, mulai dari TNI, Polri, kemudian dari pihak kelurahan atau pihak Manewu, itu begitu Bu Lurah. Nah, kemudian juga ada tokoh-tokoh yang mengawal SDM. Di sini ada ke sekolahan sampai ke kampus, ya, itu adalah ilmuwan. Konon negara-negara yang maju itu adalah negara-negara yang berbasis pada pengetahuan. Seperti yang agama sudah kita ketahui, bahwa orang yang berilmu dan beriman itu akan ditinggikan derajatnya lebih tinggi dibandingkan yang tidak berilmu dan tidak beriman. Nah, iman itu ibaratnya adalah mata, kemudian kalau ilmu itu adalah yang menggerakkan kita. Jadi orang yang berilmu tanpa agama itu seperti orang buta, ya. Tapi orang yang berilmu dan beragama, beriman itu seperti orang lengkap, punya mata juga punya kaki untuk jalan. Nah, untuk menggerakkan desa ini itu sudah tepat sekali Bu Lurah. Zaman sekarang itu sudah berubah, eranya dari ngerti opo jadi iso opo. Nah, ngerti opo itu tadi dibantu dengan perpustakaan digital. Mengerti banyak hal dari info-info di perpustakaan digital, tapi nek orang ngerti ora iso opo itu sama juga bohong, ya. Maka dikawal dengan desa agrowisata, tempat untuk mempraktekkan pengetahuan gitu ya Pak Burdi ya. Nah, jadi kita dalam hal ini sebagai masyarakat Indonesia itu harus betul-betul bersatu, ya begitu ya Pak Sugiarto. Dari teman-teman TNI, Polri sudah biasa bahwa ketahanan nasional itu adalah produk kumulatif dari bersatunya semua elemen-elemen bangsa. Dengan satu pohon alpukat tadi 200.000 per bulan, kalau punya 10 pohon bisa 2 juta per bulan, maka petani bisa sanggup pensiunnya seumur hidup gitu ya. Kita beri aplaus pada Pak Burdi ini. Nah, kemudian kami di kampus di UGM itu ibaratnya supermarket atau mall yang isinya pengetahuan gitu Pak Ketua IWOI. Jadi ibu bapak mau pilih apa, pengetahuan tentang apa, mulai dari filsafat sampai nuklir kami punya. Jadi untuk mengembangkan Wiji Mulyo ini berbasis 5 komoditi itu tadi, mulai dari alpukat, kelengkeng dan seterusnya, itu silakan berkolaborasi dengan teman-teman dari kampus. Tidak hanya produk hulu, tapi juga produk hilir. Hilirisasi itu penting sehingga nilai tambahnya itu bisa lebih banyak lagi. Konon negara-negara seperti Filipina itu bisa mengembangkan rumput laut menjadi 70 komoditi turunan. Nah, kalau dari satu pohon alpukat, komoditi alpukat bisa berapa puluh turunan, dari kelengkeng berapa puluh turunan, itu nanti bisa nilai tambahnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di sini itu Lurah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, memang dari desa itulah kita mulai membangun sumber daya manusia, sumber daya alam, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan kita semua. Bapak Presiden kita mencanangkan ada Asta Cita, yang salah satunya adalah ketahanan pangan. Berarti kita dengan 2 program ini sudah ikut berkontribusi mewujudkan ketahanan pangan. Apalagi dikawal oleh teman-teman TNI Polri, karena memang dalam perjalanannya membangun itu tidak mudah, ya. Perlu pengamanan gitu Bapak ya. Kalau tidak, maka pembangunan itu tidak
akan berjalan mulus, apalagi ada ibu intelijen di sini yang tahu persis daerah-daerah merah atau daerah-daerah biru, itu nanti akan bisa membantu teman-teman dari Polda untuk mengembangkan desa Wiji Mulyo ini menjadi sebuah desa yang percontohan begitu ya Pak Purdi ya. Karena tanpa penggerak itu nanti maka kita semuanya tertidur seolah-olah ayem, padahal tantangan ke depan itu semakin kompleks, semakin tinggi, semakin tidak pasti. Berarti kita butuh pengetahuan dan juga butuh keterampilan. Dua hal itu yang harus dimiliki oleh kita semua. Kemudian kerjasama tim itu juga penting sekali. Semua stakeholder yang ada di sini bekerja sama dengan baik. Kita harus punya mental juara seperti grup-grup sepak bola. Itu kerjasama tim sehingga Cristiano Ronaldo itu nggak bisa menggolkan sendiri tanpa bantuan dari timnya yang lain ya. Dan punya jiwa korsa ya Pak Sugiarto ya, punya jiwa korsa yang bagus untuk bangun Wiji Mulyo begitu Bu Lurah. Nah itu kemudian tadi sudah disampaikan walaupun ini stempelnya adalah binaan Polri ya Pak Edi, tapi ini juga sebetulnya untuk semua ya. Semua bisa membina dan teman-teman Pak TNI juga dari Bu Lurah juga bisa membina masyarakat, tapi mungkin dalam hal ini leading sektornya adalah teman-teman dari Polri. Nah, oleh karena itu kami senang sekali dari UGM nanti akan mendampingi desa ini menjadi desa yang maju sehingga menjadi trend center, menjadi percontohan begitu ya Bu Lurah dari desa-desa yang ada di Kecamatan Nanggulan ini tadi. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian, untuk mensukseskan dua program ini maka program pendampingan itu sangat penting. Jadi kalau hanya diberikan kemudian tidak didampingi itu nanti akan lepas ambiar. Konon di negara-negara seperti Bangladesh itu suksesnya UMKM di sana karena ada program pendampingan yang ketat dari pemerintah, dari pemilik ilmu supaya nanti itu bisa berjalan lancar. Tanpa pendampingan maka kita hanya nanam, memberikan pohon lalu kemudian tidak ada perawatan dan sebagainya akan mati begitu. Nah jadi pendampingan ini nanti akan kita lakukan didampingi oleh seluruh stakeholder yang tadi saya sampaikan tadi. Semuanya harus sengguyung, kita harus pandai hidup berjamaah ya, tidak hanya sholat berjamaah tapi hidup berjamaah itu juga penting ya. Ketika sudah ada hidup berjamaah maka kita sama-sama saling mendukung supaya tujuannya itu bisa berhasil. Nah disinilah Bu Lurah kemampuan kita untuk hidup berjamaah itu diuji bahwa Wiji Mulyo itu menjadi betul-betul benih yang mulia untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Deklarasi kelompok tani Marga Jasa untuk ketahanan pangan di wilayah Yogyakarta. Kami, anggota kelompok tani Marga Jasa, berkomitmen mensukseskan program ketahanan pangan dengan cara 1. Mendukung tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. 2. Mengelola sumber daya alam dengan bijak untuk memastikan ketersediaan pangan yang stabil. 3. Meningkatkan produksi pangan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 4. Bersinergi dengan Polri untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Demikian deklarasi kelompok tani Marga Jasa yang kami sampaikan dengan rasa penuh tanggung jawab. Kulon Progo, 28 Agustus 2025. Sejahtera petaniku. Yes, 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 yes. Sekali lagi, sejahtera petaniku. Yes, 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 yes. Terima kasih.